Saya akan melanjutkan video sebelumnya tentang rangkaian dasar kontrol yang begitu banyak dipasang di industri-industri. Jadi jika teman-teman mengetahui sedikit saja tentang dasar kontrol ini, nanti akan bisa untuk merakit rangkaian-rangkaian yang lain. Karena apa? Karena ini sudah satu kesatuan, hanya menjalankan satu kontaktor. Nah, di sini hanya dasar, jadi di sini ada MCB, ada stop, ada start, ada kontaktor, dan ada penguncinya. Kita uji lagi aja ya. Kita klik play di sini, lalu kita on-kan untuk MCB-nya, lalu kita start, maka kontaktornya bekerja karena di sini terkunci, walaupun si push button start-nya balik lagi ke open. Nah, itu cara kerja yang dasar. Ini banyak sekali ditanya di wawancara atau interview teman-teman di perusahaan-perusahaan. Pasti nanyanya dasar-dasar seperti ini. Karena jika tahu dasar ini kan seperti yang tadi saya jelaskan akan bisa kemana-mana. Nah, berhubung ini rangkaian kontrol saja, saya akan tambahkan rangkaian dayanya menuju ke motor listrik. Jadi nanti akan ada motor listrik di sini untuk menjalankan apalah bebas, tergantung bebannya teman-teman. Nah, karena kita ada motor listrik itu kan perlu proteksi lagi yang namanya overload, teman-teman. Kita akan hubungkan overloadnya di sini. Hubungkannya di mana? Yaitu setelah MCB ini, teman-teman. Kita akan coba ya, kita di sini pasang overloadnya. Overloadnya itu di sini harus yang NC, teman-teman. Kita cari di sini yang NC yang mana? NC itu yang ini nih. Nah, ini adalah NC. Kalau ini kan NO ya, ini NC. Kita delete dulu yang ini. Kita tinggal hubungkan NC-nya di sini. Kita panjangin lagi kabelnya lah, contohnya aja ini mah kabel. Nah, seperti ini. Kita hubungkan kabelnya. Nah, seperti ini. Di sini tulisannya masih K. Kita nanti ubah ke overload atau ke OL. Kita akan pasangkan dulu untuk rangkaian dayanya. Rangkaian dayanya ya seperti apa? Ya kita cari RST, teman-teman. RST itu yang mana? Nah, ini nih. Nah, L1, L2, dan L3. Kita rotate dulu. Nah, seperti ini. Sebenarnya si L1 ini bisa kita ngambil dari sini, teman-teman. Gak perlu ngambil jauh-jauh lagi. Sumbernya dari mana? Sebenarnya bisa ngambil dari RST ini. Tapi ini hanya dasar saja. Jadi teman-teman mudah-mudahan bisa memahaminya. Nah, di sini kita akan cari MCB 3 fase atau MCCB. Terserah teman-teman, tergantung bebannya. Jadi sesuaikan saja dengan beban teman-teman. Nah, ini. Ini lambang dari MCCB ya atau MCB. Kita hubungkan kabelnya. Nah, di sini kita akan cari main kontaktor ini. Main kontaktor itu kan adalah kontaktor utama atau NO, normally open kontaktor utama. Kita cari yang 3 di sininya, lihat. Mana sih yang 3 ini? Yang sudah ada 3 gitu untuk kontaknya. Nah, ini dia. Nah, ini teman-teman. Kita tinggal hubungkan di sini. Lalu kita cari yang namanya overload. Kita lihat overload itu lambangnya itu adalah ini. Nah, ini lambang overload. Nah, ini teman-teman, F1. Teman-teman jika bingung mencari lambang, teman-teman tinggal klik tahan aja lama ya, nanti keluar kok. Kayak gini nih. Nah, overload relay 2 fase. Di sini juga ada overload relay 3 fase. Nah, seperti itu. Overload relay 1 fase. Nah, kayak gitu teman-teman. Tinggal diklik tahan aja ya. Ini kita menggunakan aplikasi Simu Relay. Teman-teman bisa belajar langsung di channel saya juga ada. Kita hubungkan 2 ke 1, 4 ke 3, 6 ke 5. Kalau di aktualnya mah si overload ini langsung dihubungkan ke kontaktor, teman-teman. Teman-teman pasti sudah tahu ya. Jadi langsung dikunci aja tuh di skrup kayak gitu. Lalu kita cari motor 3 fase, jangan yang 1 fase, 3 fase. Nah, yang ini. Kalau motor 3 fase seperti ini adalah motor rangkaian bintang, teman-teman biasanya. Teman-teman bisa dicek aja untuk rangkaiannya. Nah, kayak gini. Masukin sini P1 dan ke W1. Dan di sini sudah terhubung secara bintang, teman-teman. Oke, segini cukup. Nah, apa yang kurang nih? Yang kurangnya itu adalah ini kan overloadnya F1. Nah, ini juga untuk rangkaian kontrolnya harus diubah ke F1 juga. Supaya apa? Supaya mengikutin. Nanti kan ini satu kesatuan. Ya, ini sama overload ini. Kita cari tagnya, kita cari F. Mana F nih? Nah, F. Nah, sudah ada lambang kayak gini. Berarti ini menyatu dengan ini. Jika ini kerja, ini akan terbuka. Oke, paham teman-teman? Begitulah untuk cara membuat rangkaian kontrol dan motor 3 pas. Ini rangkaian dasar sekali, teman-teman. Jika teman-teman paham, pasti akan bisa semuanya. Ada yang kurang ya? Apa ya? Oh iya, kita kasih lampu indikator, teman-teman.
Lampu indikatornya itu ya kita cari di sini lampu LED-nya. Mana nih LED-nya nih? Nah, ini adalah lampu LED. Kita pasangkan di sini. Pasangkan di pengunci bisa di 14. Di sini pasang ke 14, lalu dari X2 pasang ke netral. Teman-teman juga bisa pasang NO sendiri, boleh silakan. Tapi di sini saya hubungkan langsung di pengunci ini karena ini hanya dasar saja. Oke, kita akan uji coba teman-teman. Apakah rangkaian ini bisa bekerja dengan baik dan lancar gitu sesuai keinginan kita. Oke, kita play di sini. Nah, tegangan sudah pada ready nih. Tegangan nih, sumber-sumber udah ready semua nih masuk ke sini. Kita on kan dulu untuk MCB-nya. 321 MCB fase di on kan. Nah, sudah terhubung dan ready di sini untuk tegangannya. Lalu 3 fase kita on kan juga. Nah, kalau udah kayak gini nanti kita tinggal bisa menjalankan motornya. Kita akan uji coba, kita start teman-teman. Lihat 3 2 1 cerot. Alah, masuk teman-teman. Jadi ketika kontaktor ini di start kerja, lampu indikatornya menyala dan motor pun berputar searah. Ini mah kebalikan arah jarum jam ini mah. Nah, motor berputar kan, lihat tegangan masuk. Ini juga tegangan dari RST masuk ke motor, ke overload dan ke sini. Nah, jika terjadi overload teman-teman, maka nanti si overload ini akan bekerja. Ketika bekerja maka nanti akan membuka F1 ini. Ketika ini kerja, kebuka, kontrolnya mati, sehingga motor pun akan otomatis mati. Oke, kita coba ya. Terjadi overload di F1 ini. 3, 2, 1. Nah, lihat. Ini terbuka nih. Sehingga nanti kontrolnya mati, motor pun akan mati. Seperti itu. Dan kita reset. Nah, kontrolnya kembali lagi standby. Motor pun belum berputar karena kita belum start. Kita coba start lagi. Lihat. 3, 2, 1. Nah, lihat. Motor pun berputar. Kontaktornya bekerja. Kita stop. Nah, mati juga. Rangkaian semua mati. Kita start lagi. Nah, masuk. Kita uji coba cepat. Start, stop, start, stop. Kalau aslinya mah jangan kayak gini ya. Kalau aslinya mah nanti teman-teman bisa rusak motornya. Ini hanya uji coba saja. Ya inilah pentingnya simulasi dan praktik kayak gini. Karena apa? Supaya uji coba kita, logika kita main gitu. Ini putarannya ke sini kan, lihat. Jika teman-teman ingin balikan ke arah kanan atau ke arah searah jarum jam, ya kita tinggal balik saja. Si fasa R atau S-nya atau S atau T-nya kita balik. Maka nanti akan kebalikannya ke searah jarum jam. Perlu bukti? Oke, kita stop dulu. Kita stop. Ini kita delete. Delete, ini delete. Kita balik ya. L1 ke 3, 1 ke L2. Kayak gini aja cukup. Walaupun kelihatannya seperti nyambung, tapi gak nyambung ini. Kita coba play lagi. Lihat. Start. Maksudnya kita MCB-nya on kan. MCB juga on kan. Lalu kita lihat di sini. Tadi kan putarannya kebalikan arah jarum jam ya. Nanti sekarang akan searah jarum jam. Lihat. Perlu bukti nih. 3, 2, 1. Nah, lihat. Ke sini arahnya. Karena dibalik di sininya. Begitulah untuk cara membalikkan putaran teman-teman. Kan ada ilmu lagi nih. Selain untuk cara kerja dari rangkaian dasar. Tambah juga untuk membalikan arah putarannya seperti apa. Kayak gitu teman-teman. Ya belajarlah yang sederhana dulu. Nanti yang ribet-ribet mah biar menyusul lah. Oke? Nah jadi itu teman-teman yang sering ditanyakan di wawancara kita. Bagaimana cara kerja overload. Bagaimana cara kerja dari rangkaian dasar kontrol ini. Bagaimana hubungan rangkaian di dalam gulungan motornya. Teman-teman pasti ditanya itu ketika wawancara. Jadi saya harap teman-teman paham dengan apa yang saya jelaskan ini. Walaupun simpel dan sederhana. Jika ingin ditanyakan lagi silahkan komentar saja di bawah. Nanti kita akan bahas di komentar kalau ada yang mau ditanyakan. Baik, terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Ditunggu untuk video saya yang selanjutnya.